Set, biar. Nama saya Sofia Jawa. Saya dari kelompok 3. Di sini saya mendapatkan urutan pertama, yaitu berikut adalah data badan, berat badan, dan ukuran sepatu teman kelas. Angel tinggi badan 150, berat badan 45, ukuran sepatu 37. Vian tinggi badan 160, berat badan 60, ukuran sepatu 41. Yoyun tinggi badan 155, berat badan 65, ukuran sepatu 40. Bentuk matriksnya dapat dari permasalahan di atas dan tentukan ordernya. Membentuk dalam sebuah tabel. Data siswa. Angel tinggi badan 150, berat badan 45, ukuran sepatu 37. Vian tinggi badan 165, berat badan 60, ukuran sepatu 41. Yuyun tinggi badan 155, berat badan 60, ukuran sepatu 40. Bentuk matriksnya. Data siswa 150, 45, 37, 165, 60, 41. 155, 65, 40 dikali dengan 3 kali 3. Bordernya 3 kali 3. Jenis matriks adalah matriks persegi. Felipe Heres dari kelompok 3 akan mengerjakan soal nomor 2. Bunyi soalnya, seorang pemuda ingin liburan keliling tempat wisata yang ada di Pulau Sumba. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak-jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut. Wengapu ke Kodis 220 km, Wengapu ke Waikabubak 120 km, Waikabubak ke Kodis 100 km. Dapatkah kamu membuat susunan jarak antara kota tujuan wisata tersebut jika pemuda tersebut memulai perjalanan dari Wengapu, kemudian berikan makna setiap angka dalam susunan dalam permasalahan di atas. Jawablah soal di bawah ini dengan jelas dan benar. A. Nyatakan dalam bentuk matriks, tentukan berapa banyak baris, banyak kolom, sebutkan order atau ukuran matriksnya. B. Sebutkan jenis matriksnya dan berikan alasannya. C. Buatlah matriks yang lain agar terjadi kesamaan dua matriks. Untuk menjawab soal yang bagian A, nyatakan dalam bentuk matriks. Dari soal kita ketahui Wengapu Kodi 220 km, Wengapu Waikabubak 120 km, dan Waikabubak ke Kodi 100 km. Bentuk matriksnya bisa kita lihat bersama seperti ini. Terus soal berikutnya, berapakah banyak baris? Dalam matriks ini ada 1 baris dan 3 kolom. Soal bagian B, sebutkan jenis matriks dan berikan alasannya. Dari cerita di atas dapat kita simpulkan bahwa matriks ini adalah matriks baris karena terdiri dari 1 baris saja, dan pada umumnya matriks baris memiliki 1 ordo, yaitu 1 kali n, dan n tersebut adalah jumlah kolomnya. Soal bagian C, buatlah matriks yang lain agar terjadi kesamaan 2 matriks. Diketahui dari soal 220, 120, dan 100. Buatlah matriks yang lain agar terjadi kesamaan matriks. A. 220, 120, 100. Yang B adalah 10, 110 tambah 110 jadinya 220. Yang kedua adalah 120 jadi 6 kali 20 jadi 120. Yang ketiga adalah 100 jadinya 100 pangkat 2 jadinya 100. Sekian yang saya bisa kerjakan soal nomor 2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christine Monimosa. Saya dari kelompok 3. Di sini saya mendapat soal nomor 3, yaitu saat presentasi matematika terdapat 2 kelompok yang tersisa. Kelompok pertama memiliki 2 baris anggota. Di baris pertama ada 4 laki-laki dan 3 perempuan. Di baris kedua ada 5 laki-laki dan 2 perempuan. Kelompok kedua juga memiliki 2 baris anggota. Di baris pertama ada 2 laki-laki dan 2 perempuan. Di baris kedua ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Berapakah jumlah kedua kelompok dan selisih antara kelompok pertama dan kelompok kedua? Pertama-tama kita ubah ke dalam bentuk tabel.
yaitu kelompok 1 di baris pertama ada 4 laki-laki, 3 perempuan, di baris kedua ada 5 laki-laki dan 2 perempuan. Kelompok 2 di baris pertama ada 2 laki-laki, 2 perempuan, di baris kedua ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ditanya A tambah B dan A kurang B. Kemudian dibuat ke dalam bentuk matriks. A 2 kali 2. Kenapa ordonya 2 kali 2? Karena kolom dan barisnya sama. Jadi 4, 5, 3, 2. B 2 kali 2 sama dengan 2, 3, 2, 1. A tambah B sama dengan 4, 5, 3, 2 ditambah 2, 3, 2, 1. Jadi 4 tambah 2 sama dengan 6, 5 tambah 3 sama dengan 8, 3 tambah 2 sama dengan 5, 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian selisih A kurang B. A kurang B sama dengan 4, 5, 3, 2 kurang 2, 3, 2, 1. Sama seperti tadi di atas, 4 kurang 2 sama dengan 2, 5 kurang 3 sama dengan 2, 3 kurang 2 sama dengan 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi selisihnya sama dengan 2, 2, 1, 1. Sekian dan terima kasih. Saya Dewi Sulistiawati Beke dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 4. Buatlah matriks yang berordo 2 kali 3 dan matriks yang berordo 3 kali 1. Kemudian jumlahkan dan kalikan matriks yang berordo 2 kali 3 dengan skalarnya K sama dengan 2 dan matriks yang berordo 3 kali 1 dengan skalarnya K sama dengan min 2. Jadi pada matriks A saya akan memakai angka 5, 2, 1, 3, 1, dan 2. Dan pada matriks B ada angka 2, 3, dan 6. Kita akan menjumlahkan matriks A dan B. Karena skalar dari matriks A adalah 2, maka kita akan mengalihkan setiap angka yang ada pada matriks A dengan angka 2. Begitupun sebaliknya pada matriks B, karena skalar dari matriks B adalah min 2, jadi kita akan mengalihkan setiap angka yang ada pada matriks B dengan min 2. Contohnya 2 kali 5, 2 kali 2, 2 kali 1, 2 dikali 3, 2 dikali 1, 2 dikali 2, ditambah dengan min 2 dikali 2, min 2 dikali 3, dan min 2 dikali 6. Maka kita akan mendapatkan hasil 10, 4, 2, 6, 2, 4 ditambah dengan min 4, min 6, dan min 12. Matriks A dan matriks B tidak bisa dijumlahkan karena ordonya berbeda atau tidak sesuai dengan syarat penjumlahan pada matriks. Yang berikut kita akan mengalihkan matriks A dan matriks B. Karena skalar dari matriks A adalah 2, maka kita akan mengalihkan setiap angka pada matriks A dengan 2. Begitupun sebaliknya pada matriks B, karena skalar dari matriks B adalah min 2, maka kita akan mengalihkan setiap angka yang ada pada matriks B dengan min 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 10, 4, 2, 6, 2, 4 dikalikan dengan min 4, min 6, dan min 12. Dan setiap kolom yang ada pada matriks A dikalikan dengan setiap baris yang ada pada matriks B. Contohnya 10 dikali min 4 tambah 4 dikali min 6 ditambah 2 kali min 12, 6 kali min 4 ditambah 2 kali min 6 tambah 4 kali min 12. Maka kita akan mendapatkan hasil 80, min 88 dan min 84. Matriks A dan matriks B dapat dikalikan karena matriks A mempunyai kolom yang sama dan matriks B mempunyai baris yang sama, yaitu 2 dikali 3 dan 3 dikali 1. Kenalkan, nama saya Angelina Nansila Kamola dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 5. Jadi, ini bunyi soalnya. COVID-19 semakin meningkat. Peserta didik dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan salah satu cara, minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Oleh karena itu, guru meminta 2 orang siswa, yaitu Rambu dan Umbu,
pergi beli vitamin untuk satu sekolah. Rambu membeli 4 box vitamin B kompleks dan 6 box vitamin C. Sedangkan Umbu membeli 6 box vitamin B kompleks dan 8 box vitamin C. Harga 1 box vitamin B kompleks adalah 60.000 dan harga 1 box vitamin C adalah 50.000. Karena membeli banyak, pemilik apotek memberi diskon 10% untuk masing-masing item. Berapa selisih uang yang harus dibayar Rambu dan Umbu sebelum dan sesudah mendapat diskon? Jadi, penyelesaiannya di sini adalah diketahui A itu adalah vitamin B kompleks dan skalarnya adalah 60.000 dan B adalah vitamin C dan skalarnya adalah 50.000. Di sini adalah bentuk tabelnya ada 4, 6, 6, 8. Kita akan mencari hasil penambahan terlebih dahulu untuk mendapat hasil keseluruhannya. Di sini A tambah B, A ada 4 dan 6, B ada 6 dan 8. Kita masukkan skalarnya, 60.000 dikali 4 sama dengan 240.000, 60.000 dikali 6 sama dengan 360.000. Kemudian ditambah dengan skalar dari matriks B dikali dengan elemen dari matriks B, yaitu 50.000 dikali 6 sama dengan 300.000 dan 50.000 dikali 8 sama dengan 400.000. Jadi hasilnya 540.000 dan 760.000. Kemudian kita akan mencari hasil diskonnya, yaitu karena membeli banyak, pemilik apotek memberi diskon 10% untuk masing-masing item. 10% ini saya ubah menjadi bentuk pecahan 10 per 100. Jadi 10 per 100 dikali 240.000 sama dengan 24.000. 10 per 100 dikali 360.000 sama dengan 36.000. Kemudian ditambah 10 per 100 dikali 300.000 sama dengan 30.000. Dan 10 per 100 sama dengan 400 dikali 400.000 sama dengan 40.000. Jadi hasilnya 54.000 dan 76.000. Ini adalah diskon yang diberi oleh pemilik toko untuk masing-masing itemnya. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya selisih uang yang harus dibayar Rambu dan Umbu sebelum dan sesudah diskon. Rambu dari 540.000 dikurang dengan diskon 54.000 sama dengan ini ada kesalahan 486.000 dan Umbu dari 760.000 mendapat diskon 10%, jadi dia membayar cuma 684.000. Saya akan memberi contoh dengan bentuk alat peraga yaitu kotak matriks. Adalah kotak matriks. Kita akan mencari seperti tadi, A ditambah B. A sama dengan 4, 6, kemudian B adalah 6 dan 8. Skalar dari A adalah 60.000 dan skalar dari B adalah 50.000. Kemudian 60.000 ini dikali masing-masing elemen dari matriks A. 60.000 dikali 4 sama dengan 240.000. 60.000 dikali 6 sama dengan 360.000. Ditambah skalar dari 50.000 ini dikali dengan elemen matriks B. 50.000 dikali 6 sama dengan 300.000 dan 50.000 dikali 8 sama dengan 400.000. Jadi hasil keseluruhannya 540.000 dan 760.000. Kemudian karena membeli banyak, pemilik toko memberi diskon 10% untuk masing-masing itemnya. Jadi 10% ini saya ubah ke dalam bentuk pecahan, 10 per 100 dikali 240.000 dan 10 per 100 dikali 360.000. Jadi 24.000 dan 36.000. Ditambah 10 per 100 dikali 300.000, 30.000. 10 per 100 dikali 400.000 sama dengan 40.000. Jadi hasilnya 54.000 dan 76.000. Jadi selisih sebelum dan sesudah diskon, Rambu mendapat diskon 74.000. Jadi 540 dikurang 74.000 sama dengan 486.000. Dan Umbu dari 760.000 dia mendapat diskon 10% dari masing-masing item yaitu 76.000. Jadi dia hanya membayar 686.000.
buat elemen dari matriks A. Tadi elemen dari matriks A itu ada 4 dan 6. Kemudian elemen dari matriks B ada 6 dan 8. Kemudian kita akan mencari dari A ditambah B. Ini saya posisikan terlebih dahulu ke tengah agar terlihat lebih rapi. Setelah itu, tadi yang kita ketahui adalah skalar dari matriks A itu adalah 60 dan skalar dari matriks B adalah 50. Jadi, di sini 60 dikali dengan 4 elemen dari matriks A dan 60 dikali dengan 6. Di sini kita memberi tanda sama dengan. Kemudian kita ketik MMULT. Setelah itu beri tanda kurung. Kemudian kita klik 60.000 ini, dan kemudian kita beri tanda titik koma. Kemudian kita klik 4 dan beri tanda tutup kurung. Setelah itu tekan secara bersamaan Ctrl Shift Enter. Jadi hasilnya di sini 60.000 dikali dengan 4 sama dengan 240.000. Kita sudah ketahui buktinya sama tadi 240.000. Kemudian yang kedua kita lakukan seperti tadi. Seperti tadi, yaitu 60.000 diberi tanda titik koma. Kemudian diklik angka 6, kemudian beri tanda tutup kurung. Setelah itu tekan secara bersamaan Ctrl Shift Enter. Dan hasilnya 360.000. Kemudian ditambah, beri tanda tambah. Beri tanda tambah. Di sini saya beri tanda tambah. Kemudian lakukan seperti cara tadi untuk mendapat hasil dari skalar, perkalian skalar dan elemen dari matriks B. Saya langsung. Jadi hasil dari perkalian skalar dan elemen matriks B itu ada 300.000 dan 40.000. Saya akan membuat posisinya agar terlihat lebih rapi. Oke. Sudah, di sini sudah terlihat angkanya. Kemudian kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya di sini saya tulis A ditambah dengan B sama dengan, di sini saya blok terlebih dahulu. Jadi saya klik tanda sama dengan, kemudian kita blok ini di matriks A tadi, matriks A ulang. Kemudian diberi tanda tambah dengan matriks B. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya, jadi hasilnya di sini ada seperti tadi hasil yang saya katakan, 540.000 dan 760.000. Kemudian kita cari hasil perkalian atau diskon. Setelah mendapat diskon, apakah biaya yang dibayar ini berubah atau tidak? Apakah sama seperti tadi hasilnya atau tidak? Kemudian kita mencari hasil biaya diskon dari masing-masing item. Di sini saya klik sama dengan, kemudian saya klik 240.000, kemudian saya beri tanda bintang dan klik nilai diskon ini untuk masing-masing item 10%. Kemudian saya tekan Ctrl Shift Enter sama dengan 24.000. Diskon dari 240.000 ini sama dengan 24.000. Kemudian buat seperti tadi sama dengan, kemudian saya klik 240.000 dan saya beri tanda bintang.
Setelah itu saya tekan diskon 10% ini, kemudian saya tekan Ctrl Shift Enter. Mungkin ada kesalahan teman-teman, coba saya ulang. Di sini saya klik sama dengan, terus saya tekan 360.000, kemudian saya klik bintang, kemudian saya klik diskonnya 10%. Kemudian saya tekan Ctrl Shift Enter. Ya. Jadi sama seperti hasil yang tadi yang saya kerjakan, 24.000 dan 360.000. Kemudian saya buat seperti contoh yang ini ke elemen matriks B. Saya percepat. Jadi hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ada 24.000, 36.000, 30.000 dan 40.000, sama seperti tadi. Jadi hasilnya diskon ini, setelah mendapat diskon, harganya adalah A ditambah B sama dengan '. Jadi di sini kita tekan klik sama dengan, kemudian blok dari sini, blok dari saya ulang, sama dengan kita blok terlebih dahulu ini, kemudian kita beri tanda tambah dengan ini. Jadi hasilnya 54.000. Kemudian kita buat juga seperti tadi, sama dengan, kemudian kita klik 36.000 ditambah dengan 40.000. Kemudian kita Ctrl Shift Enter, jadi hasilnya 76.000. Sama seperti tadi hasilnya. Jadi di sini untuk rambu saya akan membuat kolomnya. Jadi hasil selisih dari biaya sebelum mendapat diskon dan sesudah dapat diskon, rambu mendapat dari biaya pertama 540 dikurang dengan 54.000, hasil diskon tadi adalah 486.000. Ini adalah selisih diskonnya. Terus kalau umbu dari 760.000, di sini kurang tanda angka 0. 760.000 dikurang 76.000 sama dengan hasil selisihnya 684.000. Terima kasih atas perhatiannya.